فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Pada hari itu, di hari kiamat kelak, seseorang lari dari saudaranya, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, kakak, adik. Dia lari di hari kiamat. Dia tidak minta bantuan dan tidak dibantu oleh saudaranya di hari kiamat. Kemudian dia juga lari dari orang tuanya. Orang tuanya juga tidak bisa membantu dia. Kemudian dia juga lari dari anaknya dan bestinya. Siapa itu besti? Istrinya. Allah berfirman tentang istri dengan lafaz wa sahibatihi wa bani, istrinya dan anaknya. Dia lari. Istrinya tidak bisa membantu suaminya. Kemudian anaknya juga tidak bisa membantu orang tuanya. Sedikit sini saya ingin keluar dari tema sedikit. Istri kita itu adalah sahibatuna. Teman hidup paling dekat semestinya adalah istri kita. Jangan pernah memiliki teman dekat dalam hidup ini kecuali istri kita. Dan Allah sudah mengisyaratkan akan hal itu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sahibah. Sahibah artinya sahabat. Sahabat terdekat, bahasa Inggrisnya bestie. Maka bagi suami-suami yang tidak akrab dengan istrinya, tidak bisa bergaul dengan istrinya, tidak bisa ngobrol lama dengan istrinya, rubahlah kebiasaan itu. Kitalah para suami yang diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri. Redaksi ayat Al-Quran tertuju kepada kita pertama sebelum istri kita berbuat baik dalam melayani kita. Kenapa? Karena istri kita itu adalah awan indakum, kata Rasulullah SAW. Tawanan di sisi kita. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri. Kenapa? Fa innahunna awanun indakum. Karena mereka adalah tawanan. Tawanan itu mereka tidak bisa keluar rumah tanpa izin suami. Mereka tidak bisa bahkan puasa sunnah jika suami ada di tempat tanpa izin suami. Mereka tidak bisa bertemu dengan seseorang tanpa izin suami. Bahkan jika sang suami memerintahkan istrinya untuk tidak keluar rumah dan orang tua sang istri meminta agar keluar rumah, sang istri lebih wajib taat kepada suami dibandingkan orang tuanya. Allah berfirman, "Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi wa hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat, yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Maka
saya berpesan keluar dari tema kita, teman yang dicintai karena Allah termasuk di dalamnya adalah istri. Kalau seandainya suami kadang-kadang nggak betah di rumah, sudah kerja dari jam 8 sampai jam 4, nanti jam 5 keluar lagi sekedar main futsal, kemudian habis isya keluar lagi main badminton atau mancing, maka semestinya kita berjalan kemana-mana membawa istri kita. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wasara bi ahlihi, yang artinya dan Nabi Musa alaihi salam berjalan bersama istrinya. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 29. Imam Al-Qurtubi mengatakan fihi dalilun ala anna lizauj haqqun an yamshiya bi ahlihi haitsu syaa. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang suami mempunyai hak untuk membawa istrinya kemanapun dia ingin, dan seharusnya istri dibawa seperti bapak-bapak, saudara-saudara yang mungkin seumuran dengan saya, 40-an atau 30-an yang sudah menikah, maka bestimu adalah istrimu. Apa salahnya kita nongkrong di kafe dengan istri kita? Nggak ada salahnya. Bahkan itu sangat indah, luar biasa. Ya. Dan saya berpesan nih, saya mau menjelang umur 50. Berarti adik-adik saya yang berumur 40, 30, 20-an yang baru-baru menikah, maka jangan sampai terlambat. Nikmati hidup indah bersama istri. Jadikan istrimu sebagai bestimu. Jalan bareng berdua. Apalagi umur-umuran seperti kita sudah mau 50 ini, anak-anak sudah besar, sekolah di pesantren semua, di rumah tinggal berdua. Banyak sekali me time yang dia miliki dengan istrinya. Ini terutama juga kawan-kawan komunitas. Ya, boleh kita kumpul dengan komunitas kita, tapi jangan lupa salah satu hak yang dimiliki oleh pasangan hidup kita yang merawat kita dari mulai menikah sampai sekarang, belasan tahun, puluhan tahun, tetap bersabar dengan kita dengan semua kekurangan yang kita miliki, keburukan yang kita miliki. Dia tetap mau bersama kita. Maka jangan sampai terlambat. Nikmati hidupmu dengan istrimu. Jalan ke masjid bareng, subuhan bareng, pengajian bareng, kemudian makan bareng, pasar bareng, majelis ilmu bareng, semuanya bersama. Jangan sampai terlambat. Wallah, jangan sampai terlambat. Dan ini pengalaman pribadi. Antum ketika jalan dengan istri bergandengan, itu yang belum menikah melihat dari belakang, ya Allah, kapan? Ya Allah, kapan? Itu nikmat sekali. Sedangkan yang melaksanakannya seakan-akan sudah menganggap biasa. Padahal yang di belakangnya yang melihat itu adalah surga dunia bagi dia. Maka istrimu bestimu. Ya. Kadang sebagian kalau kami di Banjarmasin biasanya kan suka mancing. Satu hari satu malam mancing sampai subuh mancing. Ya. Sudah kerja jam 4, kemudian sorenya main futsal, kemudian dari isya sampai subuh sampai jam 10 malam main badminton, habis itu mancing sampai subuh. Lah istrinya diapain? Dianggurin. Atau ada sebagian yang kadang-kadang sudah kerja lama di luar, kemudian sampai rumah masih sibuk dengan HP-nya. Letakkan HP-mu, ngobrol dengan dia, dengarkan apa yang beliau ingin ceritakan. Kadang-kadang tugas kita cuma mendengarkan. Ya, kadang-kadang tugas kita cuma mendengarkan. Sekedar hanya ingin berbicara
Apalagi kalau seandainya sudah membicarakan pendidikan anak, kalau yang sudah punya anak. Indah, luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur ngobrol dengan istrinya, bestinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terhadap istri sangat lembut. Dan poin penting bagi suami, ini sedikit keluar ya tema ya. Ini kebiasaan saya memang. Kadang-kadang keluar tema jauh nanti kembali lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk rumah dan bergaul dengan istrinya, duduk-duduk dengan istrinya, beliau menanggalkan semua atribut dan kekuasaan beliau. Beliau adalah pemimpin negara, beliau adalah seorang alim, beliau adalah seorang Rasulullah. Tapi ketika di rumah, bahkan ada istrinya yang beberapa protes. Bahkan ada istri yang mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan tuh, jangan macam-macam jenderal nih. Ini ketua MBI, jangan macam-macam Nggak ada. Nggak ada itu. Kalau sudah dengan istri, yang ada adalah saya seorang suami yang diperintahkan untuk berlaku lembut, berlaku santun, berkata-kata baik kepada istri. Pernah Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suaranya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar lewat radhiyallahu anhu di depan rumah. Kemudian beliau masuk dan mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Atarfa'ina sawtaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Engkau mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau ditempeleng oleh Abu Bakar Siddiq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nah, biarkan dia." Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasul SAW, akhirnya beliau diam. Akhirnya beliau keluar. Kemudian kata Rasul SAW sambil bercanda dengan gemas kepada istrinya, "Laqad najjaituki min." Wahai istriku, aku sudah selamatkan engkau dari dia. Kemudian sang Aisyah radhiyallahu anha setelah marah begitu, mengangkat suara, tersenyum. Begitulah perempuan. Kadang di jalan, ya, sen kiri belok kanan, itu sudah nikmati saja. Sudah nikmati saja. Banyak pikirannya dia. Mikirkan masakan untuk antum, sarapan, makan siang, makan malam, mikirkan anak, mikirkan ini. Nikmati saja. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah masuk rumah, Anda suami, bahkan pernah istri Rasulullah SAW memboikot Rasulullah SAW. Coba bayangkan, antum kalau diboikot bagaimana? Cari yang lain, Ustaz. Lihat Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu protes kepada Rasulullah, kepada Umar bin Khattab. Istri Umar protes kepada Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang tegas, kemudian keras di dalam kebaikan, kebenaran, pembeda antara yang hak dan batil. Beliau mengatakan, "Turaji'ini, kalian protes kepadaku, wahai istri-istriku." Kata istri Umar bin Khattab, "Iya, wa kaifa la nuraji'uk?" Iya, bagaimana kami tidak protes kepada engkau? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau siapa dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini saya tidak mengajari para istri agar durhaka pada suaminya, bukan. Tetapi saya mengajari bagaimana seorang suami bersikap kalau sudah di rumah, maka jadikanlah istri sebagai bestie, teman dekat, teman curhat. Ya, jadikanlah istri sebagai seorang yang senantiasa dekat dengan kita dan berbuat baiklah kepada istri. Karena itu adalah tuntunan dan tuntutan syariat. Allah berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Gaulah istrimu dengan baik.
Kalau sedang berbicara, dengarkan. Jangan sampai, nggak ada. Ngomong lagi, cerai. Wah, nggak main. Mangap, cerai. Gimana cerai mangap, cerai? Ya, nggak ada. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Bahwa kadang seseorang lari dari istrinya di hari kiamat. Saya akan bacakan tafsiran yang menarik. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ikrimah seorang ahli tafsir di generasi tabi'in, yalqa ar-rajulu zawjatahu fayaqulu laha ya hadhihi ayyu ba'lin kuntu laki. Di hari kiamat kelak seorang suami akan menemui istrinya, kemudian bertanya kepada istrinya, wahai istriku, menurutmu aku ini suami yang bagaimana? Sang istri mengatakan, ni'mal ba'l an kunt, engkau adalah suami terbaikku. Wa tuthni bi khairin mastata'at, kemudian sang istri memuji suaminya semampunya. Fayaqulu laha fa inni atlubu ilaika al-yawm hasanatan wahidah tahibiniha li la'alli anju mimma tarayin. Yang artinya, kalau begitu, kalau aku suami terbaik, aku minta satu amal soleh saja, pahala dari amal soleh satu saja, agar aku bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya? Ma aisara ma talabt. Alangkah mudahnya apa yang kau minta, mudah. Walakinni la utiqu an u'tiyak syai'an atakhawwafu mithla alladhi takhaf. Tapi aku tidak sanggup untuk memberikan kepada engkau satu pahala dari amal saleh. Kenapa? Karena aku takut sebagaimana engkau juga takut. Karena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanyai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah yang maksud bahwa seseorang kadang lari dari kerabat-kerabat terdekatnya, dari istrinya. Tetapi di sana suatu ketika ada teman, orang yang kita cintai karena Allah, datang dia. Tugasnya untuk apa? Memberikan syafaat, meminta kepada Allah, ya Allah, si fulan teman saya yang saya cintai karena Allah, maafkan dia, ampuni dosanya. Di sini pentingnya tema ini, paham ya? Ketika rahim-rahim, kerabat-kerabat, orang-orang terdekat, istri, besti kita tidak sanggup untuk membantu kita, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada teman yang bisa memberikan manfaat nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Surat Ghafir ayat 18. Yang artinya, orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang memberi syafaat yang diterima syafaatnya. Pak, saya ingin menjelaskan bagaimana syafaat itu prosesnya di hari kiamat. Ini ada Allah, ini ada yang memberi syafaat, ini ada yang diberi syafaat. Orang ini ketika sudah diizinkan Allah untuk meminta kebaikan kepada si fulan, meminta kebaikan untuk si fulan, maka dia akhirnya menghadap kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosanya. Kapan orang ini bisa? Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kita tidak bisa minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikanlah aku syafaat. Karena sekarang Rasulullah SAW belum diizinkan. Paham ya? Rasulullah SAW belum diizinkan. Tetapi mintalah kepada Allah untuk agar Rasulullah SAW nanti kelak di hari kiamat memberi syafaat kepada kita. Ya Allah, berikanlah syafaat Rasulmu kepadaku. Itu baru boleh. Sedangkan sekarang, wahai Rasulullah,
berikanlah syafaatmu kepadaku. Enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW belum diizinkan. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada yang bisa kecuali dengan izin Allah. Jadi orang ini nanti setelah diizinkan baru dia menghadap kepada Allah. Untuk apa? Agar meminta kebaikan untuk orang yang diberi syafaat. Wahai Allah, ampuni dosa temanku yang aku cintai karena Allah. Itulah proses syafaat. Makanya pengertian syafaat adalah talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi, surat Ghafir ayat 18. Nanti di hari kiamat orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak memiliki seorang teman dekat pun yang bisa menolongnya. Dan mereka tidak bisa memiliki seorang teman dekat pun yang memberi syafaat di hadapan Allah untuknya. Jadi tidak ada yang minta nanti kepada Allah, ya Allah, saya cintai si fulan karena Allah, ampuni dosanya. Enggak ada. Maka disinilah pentingnya tema ini. Imam Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ya'lamuna wallah, orang-orang musyrik di hari kiamat benar-benar mengetahui nanti di hari kiamat, demi Allah, annal hamima idza kana salihan syafa' wa idza kana sadiqan wa anna as-sadiqa idza kana salihan nafa. Teman dekat yang engkau cintai karena Allah, maka jika dia saleh, dia akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Bahkan syafaat itu ketika keluarga terdekat tidak bisa memberikan syafaat. Dan teman dekat, jika dia saleh maka dia akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Di sinilah letaknya pentingnya tema ini. Saya sudah menyebutkan poin pertama, tema ini penting karena tema ini adalah berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diperintahkan untuk beribadah. Yang kedua, tema ini penting. Kenapa? Karena mungkin salah satu yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat di hadapan Allah adalah apa? Syafaat teman yang kita temani karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, carilah teman yang kita temani karena Allah Subhanahu wa taala.